Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, hamdan syakirin ya, hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin ya wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Waalaikumsalam. amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah kita berjumpa lagi di jam yang sama ya, di pukul 4 ya. Saat ini sudah menunjukkan 4:09. Ya, kalau kemarin kita mempelajari falsafah atau filsafat dari ekonomi Islam ya. Kenapa diletakkan di awal? Karena itu adalah suatu yang fundamental yang memang harus dimengerti bagi para pengkaji-pengkaji ekonomi Islam. Yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya ya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ini juga kita harus mengetahui secara seksama ya bagaimana teori atau konsep ekonomi Islam itu dikembangkan ya, tahap tahap demi tahap, proses demi proses ya, dari datangnya Islam di abad ke-6 sampai di masa kontemporer ini. Ya. Semoga hari ini saya bisa menyampaikan dengan baik ya. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti ada kata-kata yang salah ya dari saya ya. Ya, lanjut Dila. Ya, ini yang akan kita selesaikan hari ini ya. Saya mencoba mengenalkan apa itu sejarah pemikiran ekonomi Islam, apa sumber-sumbernya dan bagaimana perkembangannya ya. Kemudian kita mencoba mengapresiasi ya konsep dasar yang telah dikembangkan oleh para cendekiawan muslim ya di masa lampau ya. Dan ini yang menjadi titik poin bagi saya ya ketika saya pernah short course ya 3 bulan ya di Leiden University ya. Itu saya melihat kajian tentang cendekiawan muslim ya, itu banyak malah ya mereka yang mengkaji ya. Ambil saja misalnya karya dari Abu Yusuf Al-Kharaj ya. Itu yang menerjemahkan pertama kali adalah seorang orientalis dari Leiden University yang bernama Ben Semes ya. Beliau menerjemahkan ya 3 buku Al-Kharaj ya, yaitu buku yang dikarang oleh Abu Yusuf, kemudian Yahya bin Adam, dan yang terakhir adalah Qudamah Ibnu Ja'far. Semuanya diterjemahkan oleh Ben Semes. Tapi menjadi masalah, ya, saya sudah membaca bukunya, karena mungkin pemahaman dari bahasa Arab dan kurang memadai, ya, ketika dia mengatakan, saya contohkan gini, di kitab Al-Kharaj itu ada kata, biasanya ini kan ini ya menjelaskan tentang pernyataan dari Abu Yusuf. Haddatsana Syekh. Ya, jadi dikatakan ya dari seorang syekh. Ya, syekh di sini kalau kata dalam kamus kita ya sebagai seorang muslim adalah orang yang alim, orang yang berpengetahuan ya dari sisi agama dan juga dari sisi ilmu yang lainnya. Tapi diterjemahkan oleh Ben Semes di dalam bukunya The Old Man. Jadi say itu the old man. Jadi menerjemahkan secara literally, ya, benar-benar apa yang ada di kamus diterjemahkan. Jadi orang tua mengatakan, nah, ini kan salah gitu ya. Makanya ini sebenarnya tugas ini ada di pundak-pundak kita semua sebagai seorang akademi muslim yang memang harus mempunyai tools ya, toolsnya adalah bahasa ya, bahasa Arab. Nah, ini. Nah, kemudian kita mencoba bagaimana ide-ide yang ada ya yang telah dikembangkan itu bisa muncul ya di dalam kekinian atau di masa kontemporer ini. Ya, lanjut Dila. Ya, ini yang akan saya sampaikan ya, pendahuluan tadi sudah, kemudian sejarah ya, ekonomi ya, di barat, kemudian di Islam sendiri ya, kemudian
di masa kontemporer ekonomi Islam itu seperti apa, dan kesimpulan. Next, Dila. Ya, dari sejarah ekonomi Barat, ya, itu bermula dari Yunani kuno, ya, yaitu ancient economics, ya. Kata ekonomi sendiri berasal dari Yunani yang berasal dari kata aikos nomos, ya. Aikos ini adalah rumah tangga, nomos ini adalah rumah tangga. Ya, jadi ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga atau ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Ya, itu asal katanya yang kemudian digunakan juga dalam istilah-istilah secara harfiah ketika kita menjelaskan ekonomi. Ya, ini yang mengenalkan, ya, diantaranya ada Xenophon, Plato, ya, Aristotle, ya, Cicero, ya, dan beberapa tokoh dari Yunani, ya. Ya, jauh sebelum Aristotle sebenarnya ada salah satu tokoh Yunani, Hesiod namanya. Hesiod ini adalah seorang ahli puisi, ya, juga seorang ahli filsafat, ya. Dan teori scarcity-nya itu sebenarnya berasal dari Hesiod ini, ya. Dia mengatakan, ya, sangat lucu, ya, sebenarnya, tapi logikanya masuk di akal juga, ya, kata si Hesiod ini. Ya, jadi scarcity yang ada di bumi ini karena kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam karena turun ke bumi. Karena di surga itu tidak ada scarcity, abundance, ya, semuanya tersedia, mau apa saja tersedia. Ya, jadi katanya ya karena kesalahan dari Adam, ya, yang memakan buah apel, ya, kalau bahasa mereka buah apel. Ya, ya, kemudian pemikiran Yunani itu harus menunggu 15 abad kemudian baru dikembangkan oleh si Thomas Aquinas pada abad ke-13, ya. Ini berdasarkan tesis dari Schumpeter, ya, di dalam bukunya The History of Economic Analysis, ya. Jadi tidak ada pemikiran di masa itu, ya, setelah jatuhnya peradaban Yunani baru muncul lagi di abad ke-12, yaitu di masa mazhab skolastik, yaitu di masa Thomas Aquinas. Di sini terlihat bahwa ekonom Barat menafikan adanya peran peradaban lain, ya, yaitu peran peradaban Islam. Ya, ya. Jadi sampai menunggu akhirnya berkembang, ya, terus berkembang menjadi ekonomi modern, ya, dan berpisah dari filsafat induknya di masa Adam Smith dengan munculnya The Wealth of Nations, ya, The Inquiry, ya, of Wealth of Nations, ya. Sebelumnya ada kitab yang beliau tulis, yaitu The Theory of Moral Sentiment, ya. Ini pure filsafat, ya. Menurut saya yang paling memang harus dibaca itu yang The Theory of Moral Sentiment, ya. Ya. Ya, Herdi, ini lagi inti, ya. Saya lanjut ke, ya, ya, di sini, ya, balik. Ya, ini, ya. Ini sehingga kata Joseph Schumpeter terdapat suatu great gap pemikiran ekonomi kurang lebih, ya, 500 tahun, yaitu pada masa yang dikenal dengan Dark Ages oleh Barat. Ya. Jadi Barat ini memukul rata, ya. Dark Ages itu kena juga kepada pemikiran, pada kejayaan Islam. Padahal ketika di Barat sedang mengalami Dark Ages, masa kegelapan, ya, yang mana tidak ada norma, tidak ada aturan, ya, di masa Anglo-Saxon. Di Islam itu peradabannya sangat tinggi pada waktu itu, ya. Islam datang mencoba mengubah kejahiliaan masyarakat Arab pada waktu itu, yang kemudian berlanjut kepada daerah-daerah selain Arab, ya. Kejahilan apa saja? Ya, kejahilan dari sisi akidah, ya, yang mereka adalah animisme, menyembah berhala. Kemudian kejahilian dari sisi aturan, ya, mereka tidak mengerti aturan, ya. Yang kuat adalah pemenangnya, sehingga selalu terjadi pertempuran, konflik, ya. Dan yang terakhir adalah dari sisi adab, etika, ya.
Kalau di Arab ada kebiasaan ya menguburkan anak perempuan, ya. Kemudian kebiasaan meminum-minum khamar, ya. Dan itu kembali terjadi misalnya di masa Eropa di masa Eropa, ya. Spiegel misalnya menganggap bahwa pada masa itu tidak terdapat karya pemikiran tentang ekonomi. Ini ditambahkan untuk mensupport ya tesis dari Schumpeter. Ya, lanjut. Nah, ini gambarannya ya. Ya, jadi pemikiran Yunani, ya kemudian Bible, ya di masa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian selanjutnya tidak ada pemikiran ekonomi, blank. Baru muncul di masa Thomas Aquinas, terus berkembang ya, ada skolastik, kemudian ada fisiokrat, ada merkantilis, ya, kemudian baru ada classical economy ya, yang diprakarsai oleh Adam Smith ya. Ini kan jadi tanda tanya bagi kita, kok tidak ada pemikiran ekonomi ya? Ya, setelah masa ini ya Nabi Isa gitu ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, padahal ada sejarah peradaban Islam. Nah, yang menarik lagi ketika kita bicara the Islamic civilization, satu peradaban Islam, cuman peradaban Islam aja yang disifati dengan kata agama, yaitu Islam sendiri. Nggak ada itu Christian civilization. Yang ada Western civilization, peradaban Barat. Yang ada Greek civilization. Atau ada Ancient civilization. Ya, ya itu. Lanjut. Ya, Mas Herdi hilang ya? Itu gimana ya? Hilang-hilang muncul ya. Mas Kak Dila presenting lagi katanya, Kak. oh, Kadila lagi. Oke, siap. Ya, ya itu Bisa, ya. bisa. Jadi banyak juga ya, tidak hanya Schumpeter, Spiegel ya. Kemudian ada yang mengatakan selain itu Madami dan Bell ya, dalam bukunya The History of Economics ya, Readers ya, itu tidak menyebutkan, yang menjelaskan di dalam bukunya tentang kontribusi pemikiran ekonomi Islam. Yang ada malah peradaban Cina, peradaban Persia dan lain-lain. Ya. Saya tidak tahu apakah ini suatu grand design atau bentuk apapun gitu. Ya. Faktanya apa? Ketika Barat itu gelap, dark ages ya, kaum Muslim justru mengalami kejayaan. Ya. Ya bahkan tokoh-tokoh sekarang ya itu mengakuinya lah ya. Misalnya Max ya Zuckerberg ya pendiri Facebook mengatakan kalau nggak ada Facebook ini nggak akan ada kalau nggak ada Al-Khawarizmi gitu loh. Ya. Dan kemudian yang lain-lain gitu. Berarti menandakan memang mereka percaya gitu ya, adanya kontribusi dari ekonomi pemikir ekonomi Islam pada masa itu. Begitu juga bagaimana teori Ibnu Khaldun digunakan dalam kebijakan Ronald Reagan, ya, dan teori-teori yang lain, ya, yang dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim pada masa itu. Ya, memang yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun, ya. Muncul pada masa itu, ya, terutama pada masa Islamic Golden Age, ya, yang puncaknya di masa Harun ar-Rasyid, ya. Ya, itu muncul sentra-sentra ilmu pengetahuan ya di Irak, di Mesir, Andalusia, di Kufa, di Khurasan ya. Ya. Para cendekiawan Muslim berkumpul ya mengkaji ya ilmu-ilmu yang mereka dapat ya, baik dari peradaban lainnya ataupun dari Islam itu sendiri ya. Sehingga ilmu-ilmu itu sangat berkembang ya. Dan terjadi sanad pemberian sanad antara ulama yang satu dengan yang lain gitu ya. Dan muncul ilmuwan Muslim dari berbagai ilmu ya, sains ya, kayak Ibn Firnas misalnya pendiri dari sayap dari pesawat ya. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad Ar-Razi ya, penulis dari tiga buku kedokteran ya, jauh sebelum Ibn Sina ya, misalnya Atib Al-Mansuri ya, kemudian ada Ibnu Sina sendiri, kemudian ada Al-Farabi ya, kemudian ada Al-Jabiri ya, dan lain-lain ya. Ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu merupakan
peradaban yang tinggi. Ya. Salah satu peradaban yang tinggi adalah dilihat dari budaya keilmuannya. Ya, maka Islam dikatakan masuk ya sebagai kategori peradaban yang sangat tinggi. Begitu juga dengan pemikiran ekonomi ya, banyak karya-karya yang dihasilkan nantinya kita akan lihat. Ya. Lanjut, Dila. Nah, pengertian sejarah ekonomi Islam. Ya. Ya. Jadi sejarah itu secara bahasa ya, berasal mengambil dari kata bahasa Arab sajaroh, sajaratun, pohon. Ya. Pohon itu kan terdiri dari akar, batang, ranting, ya, dan akhirnya bisa menghasilkan buah ya yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh manusia. Begitu juga dengan sejarah. Ya. Sejarah itu mempunyai asal usulnya. Ya, ya pasti asal usul itulah yang menjadi fondasi yang kuat yang bisa mengokohkan suatu ilmu. Ya. Nah, sejarah sebagai suatu ilmu juga merupakan cara untuk mengetahui situasi atau pendapat manusia di masa lampau. Ya, dengannya kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Ya, Al-Quran sendiri adalah salah satu sumber sejarah. Ya, banyak kisah-kisah ya yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran sebagai bukti sejarah. Bukti sejarah ekonomi ya salah satunya itu yang ada di surat Yusuf. Ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memprediksi ya keadaan ekonomi Mesir pada waktu itu sehingga beliau langsung mengatakan perlu adanya saving ya di masa normal atau di masa dalam keadaan ekonomi sedang kuat ya. Jadi memaksimalkan perekonomian kemudian melakukan saving untuk menghadapi masa sulit atau masa yang tidak dikehendaki ya. Jadi sebenarnya dalam sistem ekonomi dunia ya maupun di Indonesia harusnya seperti itu. Pemerintah harus memikirkan seperti itu bagaimana menjaga sistem keuangannya. Ketika sedang kuat maka pemerintah harus memaksimalkannya kemudian melakukan saving. Jangan sampai menggunakan budget defisit. Budget defisit ini sebenarnya ya mau barat ya. Di belakangnya itu ada IMF, ada World Bank. Ya akhirnya kita pakai defisit budget. Padahal dalam sejarah Islam hampir tidak pernah menggunakan defisit budget. Yang digunakan adalah balance budget atau imbalance budget yang menggunakan sisi surplus budget. Okay. Ya, sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah suatu pemikiran tertulis yang dikembangkan oleh penulisnya dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat untuk menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi pada masanya. Ya, ini ya contoh misalnya buku karangan dari Yahya bin Umar, Ahkamus Suq. Buku itu adalah tanya jawab Yahya bin Umar dengan para masyarakat di Andalusia tentang seputar harga dan pengawasan pasar. Ya, ini bukunya sudah saya terjemahkan, ya, tapi masih bingung mencari penerbitnya. Kemudian sumber sejarah pemikiran ekonomi mungkin di kelas SPE sudah mengetahuinya, ini saya sudah menjelaskan. Jadi menurut Sabri Orman, ya sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah sekumpulan teks-teks Islam yang menggambarkan secara eksplisit ya ide-ide atau pemikiran ekonomi ya dari cendekiawan Muslim. Ya, tidak hanya dari cendekiawan Muslim, mungkin juga dari pemimpin pada waktu itu. Ya, contoh misalnya Nizam Al-Mulk ya, beliau juga ada ide-ide tentang bagaimana pengelolaan negara. Ya, kemudian menurut sedikit kebanyakan di awal perkembangan ilmu ekonomi Islam itu genrenya adalah genre fikih, ya kurang lebih seperempat abadnya. Baru ketika terjadi gerakan penerjemahan ya karya-karya pemikiran peradaban Yunani, Persia, India, ya barulah itu dibagi menjadi tiga ya menurut Louis Beck yang misalnya literatur Mirror for the Prince ya ini literatur atau karya-karya ekonomi Islam yang ditulis untuk menasihati pemerintah. Kitab Al-Khurat itu ditulis untuk menasihati Harun Ar-Rasyid atas permintaannya sendiri kepada Abu Yusuf ya. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain ditulis untuk menasihati pemerintah. Yang kedua adalah literatur yang berkenaan dengan Tadbir al-Madinah atau pengelolaan negara dan Tadbir al-Manzil atau pengelolaan rumah tangga. Inilah yang disebut ekosnomos di dalam
peradaban Yunani. Ya, ini terinfluence dari filsafat mereka. Kemudian literatur tentang jatuhnya suatu negara. Ya, ini contohnya kitab ya, Imam Al-Magrizi. Ya, kemudian kitabnya siapa namanya, Ibnu Taimiyah, ya, beberapa kitab-kitab yang memang menjelaskan bagaimana proses jatuhnya suatu negara, termasuk Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya menjelaskan secara rinci ya bagaimana negara itu tumbuh dan bagaimana negara itu jatuh, ya, sehingga Sabil Urun membaginya menjadi dua, ya, sumber yang umum dan sumber yang khusus. Ya, lanjutilah. Ya, ini sumber yang umum ya. Ini ada Al-Quran, ya, dan Sunnah. Ya, kenapa Al-Quran dan Sunnah sumber yang umum? Karena dia dalam Al-Quran tidak hanya menjelaskan aspek ekonomi, ya, tapi juga menjelaskan aspek politik, ya, kemudian aspek budaya, aspek keluarga dan lain-lain. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sumber yang khusus. Begitu juga dengan buku-buku tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir, ya, kemudian As-Suyuti, ya, kemudian buku-buku tafsir yang lain gitu ya. Kemudian buku-buku sejarah Islam ya, seperti Sirah Nabawi karangan Qodi Al-Iyad, atau karangan dari At-Tabari ya, ya, Tarikh Khulafaur Rasyidin, atau Tarikh Tarikh An-Nabi ya. Kemudian tarikh sejarah yang dikarang oleh Imam Zahabi dan lain-lain. Itu ya, ada di dalamnya membahas tentang ekonomi, tapi tidak membahas ekonomi saja, membahas tentang perangan, membahas tentang profil-profil dari tokoh-tokoh tersebut. Begitu juga dengan fikih ya, di buku-buku fikih mazhab ada pembahasan ekonomi ya, tentang wakaf, tentang waris, ya, tentang zakat, tapi juga ada pembahasan tentang ibadah yang mahdoh, seperti sholat, bagaimana cara wudhu, ya, dan lain-lain. Begitu juga di dalam kalam. Ya, di dalam kalam, ilmu teologi, ilmu yang membahas tentang eksistensi Tuhan, itu juga banyak dibahas tentang ekonomi. Utamanya membahas tentang konsep harga. Ya, ini di dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah, khususnya di bab At-Takdir, itu membahas tentang konsep harga. Begitu juga di bukunya Qadi Abdul Jabbar yang berjudul Al-Mughni, di bab At-Takdir juga membahas tentang konsep harga. Ya. Kemudian At-Tasawuf, buku tasawuf ya Ihya Ulumuddin ya, yang di blended ya menjadi fikih. Itu juga ditulis oleh Imam Ghazali. Tidak semuanya membahas tentang ekonomi ya, tapi ada juga aspek-aspek lain. Makanya ini disebut sebagai sumber yang umum. Ya, lanjut. Ya, sumber yang khusus. Next, ya. Ya, sumber yang khusus ini ada 6 ya. Pertama bergenre kitab Al-Kharaj, kemudian bergenre Al-Amwal, bergenre Al-Kasab, bergenre Tijaroh, Duku, dan Al-Hisbah. Kitab Al-Kharaj ini ditulis oleh Abu Yusuf ya, berisi tentang konsep perpajakan, tidak hanya perpajakan tanah, tapi juga pajak cukai perdagangan dan lain-lainnya, termasuk dibahas dalam kitab Al-Kharaj ya, itu konsep harga, kemudian zakat, itu yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf. Kemudian juga ada ditulis oleh Yahya bin Adam, kemudian juga ada Qudama Ibnu Ja'far. Nah, di dalam buku Qudama Ibnu Ja'far, Kitabul Kharajnya, itu membahas aspek akuntansi syariah. Ya, bahkan ada tabel-tabelnya. Ya, ini menarik sebenarnya, karena memang Qudama Ibnu Ja'far ini, beliau juga dijuluki sebagai Katibul Baghdad, ya, sekretarisnya negara ya. Nah, beliau selain sekretaris negara itu tugasnya di masa pemerintahan Bani Abbasiyah ya sebagai menghitung ya apa pemasukan Baitul Mal. Kemudian ada kitab Al-Amwal ya, ini ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim, dan ada juga penulis lainnya yang menulis bergenre yang sama. Ada Ad-Daudi dan ada Al-Jadzawi, muridnya dari Abu Ubaid Al-Qasim. Kemudian ada kitab Al-Kasab yang dikarang oleh As-Saibani, kemudian ada juga Al-Makasib yang dikarang oleh Al-Muhasibi. Kemudian ada kitab perdagangan, itu ada kitab Al-Isyarah ila Mahasin At-Tijarah yang dikarang oleh Ja'far Al-Limaski. Ada juga kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Jahiz, yaitu At-Tabassur Bitijarah, Al-Insight, ya, Insight of the Commerce, ya, wawasan tentang perdagangan.
Buku ini sangat menarik ya, walaupun tipis tapi sangat menarik khususnya bagi para pedagang. Ini karena manual bagaimana melakukan perdagangan yang baik, bagaimana memilih barang-barang yang baik. Ini kalau kita gabungkan antara dua buku ini menjadi Anda akan menjadi satu pedagang yang mengerti memang buku Islam. Karena memang ditulis oleh praktisi ya. Jadi praktisi menulis ya menulis karena Limas ini adalah pedagang. Kemudian An-Nuqut Al-Islamiyah ya yang dikarang oleh Imam Al-Maghrizi. Kemudian ada Al-Hisbah fil Islam. Ya sebelum Al-Hisbah Islam ada buku yang tadi saya jelaskan di awal yaitu Yahya bin Umar mengarang kitab Ahkamus Suq yang tentang buku pengawasan pasar atau berisi tentang mekanisme pasar dan konsep-konsep harga. Ya inilah genre 6 genre ya. Kalau saya bisa tambahkan tadi yang seperti dikatakan Louis Beck ada genre ilmu tadbir al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangga yang tidak dimasukkan mungkin ya oleh penulisnya. Ya lanjut. Ya, ini periodisasinya. Silakan mau pakai punya Nahdlatul Siddiqin. Nahdlatul Siddiqin itu hanya dapat tahapan yaitu masa fondasi pembentukan ekonomi Islam ya ini di masa Nabi, kemudian para khulafaur rasyidin sampai di masa tadi ya apa namanya ekonomi itu bagian dari genre fikih. Ya, kemudian di fase kedua ini setelah fase ini ya kegemilangan ilmu ekonomi ya karena pada masa itu terjadi Islamic Golden Age. Kemudian pada masa ketiga adalah fase stagnasi ya yaitu pada tahun 1350 dan 1400. Banyak apa namanya dinasti-dinasti pada waktu itu jatuh oleh baik oleh apa namanya pasukan-pasukan non muslim. Contoh pada tahun 1258 jatuhnya Abbasiyah di tangan Mongol Tartar ya. Kemudian di tahun 1249 ya jatuhnya Andalusia ya, yang terakhir yaitu Granada. Ya, dan beberapa daerah juga jatuh ya karena ini apa? Karena ya konflik internal maupun eksternal. Kemudian di fase keempat itu adalah situasi yang masa kebangkitan ya. Nah, cuman perbedaan antara Nahdlatul Siddiqi dan Abdul Azam Islahi ya ini hanya perbedaan dari sisi adanya gerakan penerjemah dan gerakan penerjemahan kembali ke dalam bahasa-bahasa lain. Itu hanya yang terlihat dari perbedaannya. Ya, lanjut Dila. Ya, ini yang saya buat ya, ada 5 periodisasi ya kalau kita lihat ya. Periode pertama tadi yang masa pembentukan, periode kedua adalah masa perkembangan ya, kemudian masa kegemilangan, di periode keempat ini adalah stagnan, kemudian baru masa kebangkitan di periode kelima. Makanya garis putus-putus itu yang menandakan itu peradaban atau pemikiran ekonomi itu dikuasai oleh Barat. Ya, dari E ke S itu sudah dikuasai oleh Barat ya semenjak terjadinya revolusi industri ya, bahwa pengetahuan mereka memang naik puncak tapi dari sisi ruh agama ketinggalan. Ya. Jadi yang terlihat hanya materialistik semata ya, ya suatu kemewahannya terlihat dari suatu yang materialistik saja. Ya, oke lanjut. Nah, apa sih urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam ya? Ini yang pertama, studi sejarah Islam dapat mempertajam pengetahuan tentang teori ekonomi Islam itu sendiri ketika mereka menggunakan pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan episode fenomena ekonomi yang nyata. Ya. Yang pertama ini ya untuk mempertajam ya, pengetahuan kita tentang konsep ekonomi yang dikembangkan di masa lalu. Ya. Bagaimana kita mau ngomong konsep maslahah ya, kalau kita tidak membaca buku-buku yang ditulis oleh Al-Juwaini atau Imam Ghazali. Walaupun kita bisa membacanya di buku-buku sekunder. Tapi saya bilang tadi, bisa saja itu terjadi bias penerjemahan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengerti bahasa, kita membacanya sendiri. Ya, kita bisa membacanya sendiri, atau memang kita melihat penerjemahnya. Ya, saya beberapa kali baca misalnya terjemahan
ada beberapa terjemahan, misal terjemahan Al-Amwal ya. Itu kalau yang menerjemahkannya bukan orang ekonomi, ya, itu banyak lari dari konteks ekonominya. Jadi perlu ada memang benar-benar yang memahami ekonomi sendiri. Kemudian dengan belajar dapat mengetahui bagaimana asal-usul konsep atau teori ekonomi Islam itu dikembangkan. Asal-usul ini menjadi penting. Ketika kita berbicara teori utilitas, ya, maka fundamental teori utilitas itu seperti apa? Maka kita harus merujuk kepada yang mengkreat teori utilitas ini, yaitu Bentham, Jeremy Bentham. Ya, itu. Jadi kita nah, utilitas akhirnya berkembang ya menjadi marginalitas dan lain-lain. Ya. Tapi kita harus mengetahui asal-usulnya teori itu berkembang sehingga kita bisa memahami secara mendalam ketika kita bisa mengembangkan konsep-konsep itu dalam konteks saat ini. Studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam juga memungkinkan kita untuk mengetahui para ulama-ulama atau cendekia Islam yang bertanggung jawab atas rumusan dasar dan prinsip ekonomi Islam yang dapat ditemukan dalam karya-karya mereka. Ya, dan tidak banyak ya yang tahu karya-karya mereka kalau tidak mengkajinya. Ya. Ya. Seperti saya misalnya waktu S2 saya presentasi proposal saya yang pertama itu tentang Abu Yusuf. Ditolak oleh ini para dewan penguji karena yang nulis tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf sudah banyak. Akhirnya saya mengajukan judul yang baru, yaitu pemikiran ekonominya Ibnu Sina. Hampir ditolak. Ya. Karena kata para penguji, Ibnu Sina itu tidak ada pemikiran ekonominya. Beliau itu dikenal sebagai seorang filosofer dan juga seorang dokter. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan saya menunjukkan bukti-bukti yang ada, yang saya bisa mengatakan bahwa filsafat itu terdiri dari dua, ada filsafat yang praktis, ada filsafat yang teori. Nah, filsafat yang praktis itu dibagi menjadi tiga, ya, etika, politik, dan ekonomi. Masa sih nggak ada yang dibahas oleh Ibnu Sina? Akhirnya saya cari literaturnya, saya tunjukkan kepada promotor, alhamdulillah diterima dan alhamdulillah selesai juga. Ya, tentang pemikiran ekonominya Ibnu Sina. Jadi seperti itu ya. Ya. Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, kita dapat mengambil pelajaran dari sistem dan kebijakan ekonomi yang telah berlaku dalam lintasan sejarah Islam. Ya, ini secara umum gitu ya. Lanjut. Bill? Ya. Nah, ini masa fondasi ya, yaitu pertama di masa Rasulullah SAW, masa periode fondasi. Oh, ini kayaknya tukaran lagi ya. Herdi kayaknya tukaran lagi, Herdi. Mbak nilainya keluar ya. Karena memang kekurangan dari apa namanya sering keluar masuk gitu ya. Apalagi kalau sinyalnya tidak kuat, langsung dikeluarkan. Ya, di masa fondasi ya ini adalah pemikiran apa yang Rasulullah ya praktekkan dan sampaikan kepada para sahabatnya ya di dalam baik bersumber dari Quran dan Sunnah ya. Ini di masa awal Islam. Ya, alhamdulillah saya sudah bahas ya kemarin ya tentang Rasulullah di kelas SPI ya. Kemudian periode kedua yaitu di masa kegemilangan ya. Ini adalah di masa terjadinya gerakan penerjemahan dan puncaknya di masa Islamic Golden Age ya. Tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang sains-sains yang lainnya. Ya, kemudian di periode ketiga ini adalah periode stagnasi yang tadi yang dijelaskan. Lanjut. Ya, ini adalah di periode pertama fondasi ini Zaid bin Ali, cucu dari Imam Husain ya, Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitabnya Majmu Fatawa Zaid ya, ini menjelaskan ya tentang larangan dengan tegas riba dan membolehkan adanya harga tempo lebih tinggi daripada harga tunai. Ya, pemikirannya ini tidak dibukukan tapi kita bisa download ya, ini dituliskan oleh muridnya ya, oleh muridnya tentang Majmu Al-Fatawa ya li Zaid bin Ali ya. Ya, ini
Lanjut, ini ada Abu Yusuf ya, kitab Al-Kharaj ya, kitab yang memang membahas tentang perpajakan ya. Saya katakan ini tidak hanya pajak tanah, dibahas juga usyur, cukai perdagangan, kemudian jizyah, kemudian membahas tentang konsep harga ya. Ya, intinya ini membahas tentang peran pemerintah ya terhadap perekonomian. Ya, beliau menentang pajak atas pertanian yang menggantikan ya di sistem misaha ya, mix ya, pajak tetap atas tanah menjadi sistem pajak yang proporsional atau musyakamah ya, dan penekanan terhadap keadilan dalam sistem perpajakan ya. Ya, maka perlu ada kerahiman ya, di dalam mengambil pajak ya. Perlu ada welas asih dalam mengambil pajak. Ketika memang yang kita ambil pajaknya itu dalam keadaan tidak mampu ya, mungkin tanahnya mengalami kekeringan, kemudian akhirnya tidak bisa menghasilkan, maka tidak diambil pajaknya. Begitu juga tidak diambil zakat pertaniannya. Ada yang mengatakan pemikiran ini sangat mirip dengan konsep Adam Smith, yaitu canon of taxation, ya, tentang kesetaraan, kepastian, dan kenyamanan dan ekonomis. Allah alam ishawab, karena saya belum mengkajinya. Ya, lanjut. Kemudian ada Muhammad bin Hasan As-Saibani dengan kitabnya Al-Iktisaf fil Rizki ya. Ya ini ya, kitab Al-Iktisaf fil Rizki Al-Mustashab ya. Ini kitab sangat monumental bagi saya ya, karena ketika kita ngomong filsafat kemarin ya, filsafat ekonomi Islam, ini kata Al-Kasab-Siddi ini mewakilkan dari istilah ekonomi ya. Ini membahas tentang bagaimana manusia mendapatkan mata pencariannya, kemudian bagaimana mengeluarkannya ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau kaidah-kaidah Islam ya. Dan dibahas secara detail mendalam ya, kenapa manusia itu harus bekerja ya, dan itu adalah merupakan perintah yang wajib ya. Di awal kitabnya dia menjelaskan thalabul kasbi faridatun ala kulli muslimin ya. Jadi mencari mata pencarian, mencari rezeki itu adalah kewajiban bagi tiap muslim ya. Kemudian al-kasab itu dibagi menjadi berapa bagian ya. Ya, metode untuk mencari pencarian ya, ada yang menjadi petani, ada yang menjual jasanya ya dalam bentuk ijaro, ada yang menjadi pedagang ya, tajir, ada yang menjadi petani, dan ada yang menjadi as-sinaat. As-sinaat ini adalah yang mengubah dari material menjadi sesuatu ya. Dan juga dibahas tentang perilaku konsumsi, karena dibahas tentang nafakot ya. Dalam kitab yang lain, di kitab Al-Asal, beliau membahas tentang akad-akad syariah. Begitu juga di dalam kitabnya Al-Hawi. Al-Hawi itu kitabnya Al-Mawardi ya. Ya, di kitab Al-Asal ya. Dan sebenarnya ada satu kitab lagi yang sangat luar biasa, yaitu kitab As-Sirah Al-Akbar ya. Di kitab ini biasanya dirujuk oleh para pengkaji hukum internasional ya. Ini buku yang sangat Asiratul Akbar ya. Ini menggaji hukum internasional. Buku ini bahkan dirujuk bagi anak-anak mahasiswa hukum ya yang spesialisasi di bidang hukum internasional. Ya, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Lanjut. Ya, Haris bin Mu'al-Hasibi ini juga tentang Al-Kasab ya. Ini masih di periode fondasi. Ya, ia menulis buku juga Al-Makasib, jenis-jenis usaha. Nah, yang membedakan antara Al-Saibani dengan Al-Muhasibi ya, backgroundnya saja ya. Kalau beliau menulis Al-Makasib dari sisi tasawuf ya, kalau Al-Saibani dari sisi fikih ya. Jadi terlihat sekali kental beliau menjelaskan tentang perilaku-perilaku orang-orang tasawuf seperti zuhud, qanaah ya, kemudian nggak boleh tabzir ya, kemudian nggak boleh israf ya, dan lain-lainnya yang bisa menyebabkan kelangkaan ya di dalam perekonomian. Ya, laba dan upah tidak boleh dipungut atau dibayarkan secara zalim. Menarik diri kegiatan ekonomi bukanlah sikap muslim yang benar-benar islami. Ya. Jadi memang kita benar-benar harus terjun ke lapangan ekonomi dan harus bekerja, karena dengan bekerja menghasilkan aktivitas ekonomi sesungguhnya itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya. Dalam asarnya Umar bin Khattab menyatakan ya ma'asyaral qurra ya, hai orang-orang yang
hanya duduk membaca beribadah, ya. Ya, Umar menyuruh fatwa dan torik, ya, jalan itu telah jelas. Maka pergilah ke pasar, fatajirhu, ya, pergilah ke pasar, ya, beraktivitaslah, ya. Karena beraktivitas juga sebenarnya kalau kita niatkan itu beribadah menjadi suatu yang ibadah. Karena tujuan dari bekerja itu adalah untuk memenuhi nafkah. Nafkah diri sendiri itu adalah suatu kewajiban hifun nafs, penjagaan jiwa. Juga memberikan kepada istri, anak-anak, kemudian kerabat terdekat, dan kepada orang lain itu adalah satu bentuk sedekah, baik itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, jadi sangat menarik. Lanjut. Ya, ini ada Junaidi al-Baghdadi, ya. Beliau lebih kenal sebagai seorang imam sufi. Pemikirannya ekonomi sangat bernuansa tasawuf, sama dengan al-Muhasibi. Inti dari ajaran tasawuf adalah membuang motivasi untuk mementingkan diri sendiri dan meningkatkan kualitas spiritual serta mengabdikan diri pada pengetahuan benar. Seorang muslim juga harus melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan abadi, mengharapkan kebajikan untuk seluruh masyarakat, serta benar-benar beriman kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini jadi aktivitas yang dilakukan manusia muslim sesungguhnya bukan hanya untuk memenuhi kecukupan dirinya, ya, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran ada hakun lisa'ilina wal mahrum, ya, bahwa ada hak orang-orang, ya, dari harta kita. Ketika kita mampu dan mempunyai lebih, maka seharusnya kita alokasikan kepada mereka, bukan kita boroskan atau kita menggunakan secara berlebih-lebihan. Ya, yang moderat itulah yang terbaik. Ya, ketika ada berlebih, sudah memenuhi kecukupan, maka kita share kepada yang lain, ya, atau kita bisa sisihkan untuk saving, ya, kalau kata Ibnu Sina, al-iddikhar, ya, saving, ya, itu juga sangat penting karena kita tidak tahu di masa depan apa yang akan terjadi, because life is uncertainty, ya, kehidupan itu di masa depan kita tidak tahu. Seperti COVID saat ini, kita nggak tahu kalau sekarang itu ada COVID. Alhamdulillah bagi mereka yang sudah ada saving, ya, masih bisa bertahan. Tapi bagaimana rekan-rekan kita yang tidak ada saving, akhirnya mengandalkan dari uluran tangan teman-teman kita yang masih mampu, ya, kehidupannya untuk membantu mereka. Jadi intinya hidup ini adalah saling bekerja sama satu sama lain. Ya, lanjut. Ini Ibnu Maskawe, ya, masih masa pendasi, ya, tapi genrenya adalah filsafat, ya. Ya, lanjut. Ini udah 451, ya, belum saya tanya jawab. Ini Al-Mawardi. Ya, bukunya yang terkenal ada dua, ada Al-Akab Sultaniyah, ini lebih kepada politik ekonomi, kemudian ada buku ada Dunia Wadin. Ini buku sangat berkenaan dengan aspek mikro makro, aspek mikronya berbicara tentang perilaku, dan aspek makronya bagaimana negara memakmurkan rakyatnya. Ya. Kemudian ada buku fikihnya, ada Al-Hawi Al-Akbar. Di situ dijelaskan detail tentang mudoroba, moroba, musyarakah, dan lain-lainnya. Ya. Ini sangat bagus bukunya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail nggak di kelas ini, ya, di kelas SPI, maaf. Ya, lanjut. Ya, baru di periode kedua kejayaan Islam mulai redup, ya. Tapi ini masih mulai redup, ya, karena terjadi pergolakan, ya, internal dan konflik di masyarakat, di para dinasti, ya. Ya, tadi saya katakan dalam teorinya Ibnu Khaldun, ketika negara dalam kegemilangan maka tunggulah jatuhnya, ya. Karena mereka terlalu terbuai dengan kegemilangan atau at-takasur, bermegah-megahan, sehingga terkikislah keimanan mereka. Sehingga tadi Asy'ibani menulis kitab Al-Iqtisad itu untuk mengingatkan sebenarnya agar kita tidak lupa bagaimana mencari kekayaan dan mengelola harta dengan baik secara Islami. Ya, dekadansi moral di tubuh pemerintahan, kesenjangan ekonomi, dan mulai dipisahkan ajaran agama dari wilayah publik. Berlarutnya pertikaian politik, perebutan kekuasaan antara raja satu dengan keluarganya dan lain, muncul pemikiran-pemikiran sosial yang kritis, ya, dari para ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang lain, ya. Granada, ya, Andalusia adalah salah satu peradaban yang terakhir yang akhirnya dikuasai. Ya, ini juga kisahnya sangat menarik, ya, bagaimana jatuhnya Andalusia, ya, Granada, ya. Yuk, lanjut oleh Isabel, ya. Ini Al-Ghazali, ya, karyanya yang terkenal ada Ihya Ulumuddin, Mustafa min ilmi min usul fiqh, Mizanul Amal, At-Tibr Al-Masbub fi Nasihatul Bulaq. Ya, ini semuanya adalah sumber-sumber yang umum, ya, di dalamnya ada kajian-kajian ekonominya, ya. Dia juga membahas tentang perilaku konsumsi, tentang
barter, tentang kelemahan barter, terus mata uang yang lebih baik itu apa, ya. Kemudian menjelaskan uang itu seperti apa sifatnya, kemudian riba, ya. Jadi orang yang menggunakan riba itulah orang yang tidak bersyukur, ya, karena dia melakukan kezaliman kepada manusia yang lainnya. Korupsi penindasan merupakan faktor dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Ya, ini Al-Ghazali. Ya, lanjut. Ya, Ibnu Taimiyah Al-Isbah fil Islam, Asia Syariah fil Islam, dan ada kitab yang lain misalnya Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyah. Ya, ini sangat detail membahas tentang tentang hukum pasar dan mekanisme pasar, ya. Bagi Ibnu Taimiyah, ya, sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perubahan harga itu karena manusianya sendiri, ya, apakah dia melakukan kezaliman atau tidak melakukan kezaliman. Ketika dia tidak melakukan kezaliman dan terjadi perubahan harga, itu karena faktor alamiah. Tapi ketika terjadi faktor perubahan harga karena manusia itu, maka terjadinya kezaliman, ya, yaitu dalam bentuk ihtikar, terlaki rukban, tadlis, kolusi di antara pedagang, ya, yang ingin menaikkan harganya dan lain-lainnya. Dan maka perlulah lembaga hisbah yang untuk mengawasi etika, ya, masyarakat atau produsen atau pembeli dalam melakukan jual beli di pasar. Sebenarnya Al-Hisbah ini bukan lembaga ekonomi, ya, tapi salah satu bagiannya adalah mengerjakan tugas fungsi ekonomi. Karena secara umum Al-Hisbah adalah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, ya, penegakan ma'ruf, ya, dan pencegahan nahi mungkar di masyarakat. Adapun ini juga dijelaskan di Ibnu Taimiyah, untuk lembaga korupsinya itu disebut wilayah al-mazolim. Lembaga ini memonitor kegiatan dari para pegawai kerajaan, ya, apakah melakukan kezaliman terhadap rakyatnya dengan melakukan korupsi, nepotisme, dan lain-lain, ya. Dan menurutnya negara bertanggung jawab, ya, dalam konteks menegakkan keadilan dalam ekonomi. Ya, lanjut. Ibnu Khaldun ini lahir di masa ini juga, periode declining, declining, ya, dan juga di masa wabah, ya, Black Death, ya. Orang tuanya meninggal karena wabah pes juga, ya. Akhirnya beliau tidak melanjutkan studinya ke beberapa negara di Maroko, ya. Akhirnya seperti itu karena di Maroko sendiri, di Maghrib itu terjadi wabah yang sangat besar, begitu juga di Andalusia, ya. Ini adalah karya mukadimahnya Ibnu Khaldun, dan kemudian ada Al-Ibar, ya. Dan menurut Siddiqi, ya, mayoritas dalam kitab Ibnu Khaldun ini banyak sekali teori-teori ekonomi yang dikembangkan, dan mungkin saja pemikiran Barat mengambil darinya. Ya, lanjut. Ini Nuruddin At-Tusi, ya. Ini sebenarnya genrenya sama, ya. Genrenya Ilm Tadbir Al-Manzil. Ya, beliau banyak terpengaruh oleh Ibn Sina, ya. Jadi tentang bagaimana pekerjaan rumah tangga, ya, ini. Nuruddin At-Tusi ini juga itu genrenya. Lanjut. Di periode ketiga, ya, ini Sahwaliullah, yaitu periode masih periode ini, ya, penjatuhan, ya. Pemikiran ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karya muncul Hujjatul Balighah, ya. Dan Waliullah itu juga, Waliullah juga mengembangkan ilmu tadbir al-manzilnya Ibnu Sina, dan diterapkan di pemerintahan Mughal, ya, dan kepada rakyatnya, ya. Kenapa? Karena ketika unit rumah tangga itu baik, maka akan berdampak kepada unit negara, ya. Jadi secara mikro itu baik, maka makronya akan baik, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan di awal. Ya, dua alasan yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi: pertama, keuangan negara dibebani oleh berbagai pengeluaran yang tidak produktif, dan kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat ekonomi. Ini yang sekarang mungkin yang dialami Indonesia, itu, ya. Ya, ya, pertumbuhan keuangan negara banyak dibebani pengeluaran yang tidak jelas, gitu, ya. Ya, kasusnya kemarin misalnya biayai apa namanya prakerja, ya, padahal dalam kondisi COVID-19, gitu, ya. Ya, itu sangat tidak relevan, gitu, ya. Dan juga pajak
ya yang sangat tinggi memberatkan masyarakat, dan ini tidak menjadi stimulus bagi para pedagang misalnya, dan juga akhirnya harga-harga menjadi tinggi. Lanjut. Ini ada Muhammad Iqbal, ini periode ini ya, sebenarnya sudah periode kebangkitan ini ya. Di abad ke-19 ini salah tulis ya, bukan periode ketiga, periode kebangkitan ya. Ya, ini buku yang terkenal adalah Social Justice ya. Di dalam bukunya sangat banyak sekali. Nah, beliau ini menganalisa kelemahan sistem kapitalis. Memang di masa kebangkitan Islam itu karya-karyanya lebih banyak mengkritisi kapitalisme dan sosialisme. Lihat saja karangan Al-Maududi dalam The First Principle of Economics ya, atau Hasan al-Banna, Rashid Ridho, lebih banyak mengkritisi ya, masih mengkritisi atau memahamkan kepada masyarakat bahwa kapitalisme itu tidak benar loh, sosialisme itu tidak benar. Kemudian mereka memberikan ini loh ekonomi Islam. Di masa itu, di masa kebangkitan Islam itu yang baru ditawarkan. Ya, lanjut. Ini Alan Zarko ya, masa kontemporer ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu beliau mengisi ya tentang ekonomi Islam ya. Beliau masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah pemikir-pemikir ekonomi Islam kontemporer diberikan umur panjang ya, termasuk Najatullah Siddiqi, Nazarko ya, kemudian Muzarhab ya, Yusuf Kordowi ya. Ya, semoga yang ulama-ulama kita diberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa mendapatkan menggali ilmu-ilmu dari mereka, termasuk Khursyid Ahmad ya, tokoh dari Pakistan. Ini saya banyak merujuk kepadanya ya tentang ekonomi Islam. Khursyid Ahmad ini adalah guru dari Muhammad Najatullah Siddiqi, kemudian guru dari Abdul Azim Islahi ya. Kalau di Malaysia itu ada banyak ya, ada Aslam Hanif. Di Indonesia itu ada misalnya Safi Antonio dan beberapa tokoh-tokoh, ada Wabro Harjo, M. Syafuddin ya, yang memang ada pemikirannya dan fokus kepada ekonomi ya, dan di belahan dunia lainnya gitu ya. Lanjut. Ya, ini fase pertama kontemporer ya, tahun 1930-an banyak muncul analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah yang sebagai wujud kepedulian dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negeri liberal. Ya. Dan ini sangat munculnya ya pasca kemerdekaan ya negara-negara Muslim, mereka berontak ya, mereka ingin bebas dari genggaman Barat ya, baik dari sisi penguasaan aset dan juga dari sisi pemikiran ya. Maka muncullah dari Indo-Pakistan, kemudian mempengaruhi dunia Arab, Timur Tengah, kemudian sampai ke Indonesia ya. Indonesia akhirnya muncul Sarekat Dagang Islam, kemudian muncul pergerakan-pergerakan yang lain ya. Ya, tapi juga tidak hanya pergerakan Islam, juga muncul pergerakan-pergerakan lainnya seperti pergerakan sosialisme ya, dan akhirnya muncul PKI di Indonesia. Ya. Meskipun kebanyakan analisis bahas dari para ulama ya, tidak melihat latar pendidikan formal di bidang ekonomi, tapi langkah mereka ya cukup kita apresiasi sehingga sekarang inilah ekonomi Islam bisa berkembang gitu ya. Ya, lanjut. Fase kedua tahun 70-an ya, di sini fase banyak orang Muslim yang sudah banyak pulang dari negeri barat ya, yang sudah well educated ya, berusaha mengembangkan aspek ekonomi dalam aspek yang lebih luas ya, dari sisi ekonomi fiskal ekonominya, sisi moneternya, kemudian dari aspek perbankannya ya. Akhirnya berdirilah perbankan ya syariah ya, yang diawali dengan berdirinya Islamic Development Bank ya pada tahun 75 ya. Kemudian ada Dubai Islamic Bank, ya, kemudian di Malaysia itu ada Tabung Haji yang berdiri tahun 1963 dan terus berkembang. Tidak hanya perbankan syariah berkembang, ada asuransi syariah dan berkembang lain-lainnya, capital market ya, yang sampai saat ini kita rasakan. Ya, memang di awalnya yang diangkat adalah isu tentang riba gitu ya. Ya. Kerangka kerja perbankan yang biasanya mendapat bahasan utama ya. Kalau kita rujuk buku pertamanya Muhammad Najatullah Siddiqi itu berbicara tentang the free interest, the free interest of bank ya, bank bebas bunga. Ya, lanjut. Ya, ini dari versi ketiga ya, perkembangan ekonomi Islam selama 1,5 dekade terakhir menandakan fase ketiga di mana banyak berisi upaya praktikal
bank-bank tanpa bunga boleh didirikan baik di negara-negara muslim maupun di negara Eropa dan Amerika. Dari sini kemudian muncul perbankan dan keuangan Islam terus berkembang. Lanjut. Ya, sampai sini yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu alam bisawab ya. Semoga ini bisa memacu kita untuk lebih lanjut diskusi ya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Syukron. Baik, alhamdulillah. Iya, silakan Pak Bastian. Udah boleh ingin bertanya. Iya, di sini sudah ada masuk pertanyaan di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nurizal selaku narasumber yang telah memaparkan kajian terkait sejarah pemikiran ekonomi Islam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Yasid selaku Direktur LPPM Tazkiyah, juga ada Pak Nasar, Pak Bastian, dan Ibu Aminah. Yang pertama, ada pertanyaan dari Pak Kamarudin. Sejauh mana peran SPI atau sejarah pemikiran Islam dalam pembentukan konstruk konsep atau teori ilmu ekonomi Islam? Atau apa teori-teori ekonomi Islam cukup dibentuk dari empirik-empirik seperti ekonomi konvensional? Ya, ini sebenarnya kita sudah bahas beberapa hari yang lalu ya. Ya, ini sebenarnya perbedaan manhaj atau metodologi dari Islamisasi ekonomi ya, atau membangun ekonomi Islam ya. Apakah kita berangkat dari akarnya, yaitu dari konsep-konsep yang dikembangkan para ulama, kemudian kita kembangkan menjadi suatu teori yang utuh, yang benar-benar applicable di masyarakat, atau berangkat dari teori-teori konven yang kemudian kita coba buat modelnya menjadi suatu yang empirik dengan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Ya, ini hanya yang saya lihat saat ini yang berkembang ya tadi ya, bagaimana dibangun dari ekonomi yang ada sekarang, ekonomi konven, kemudian dimasukkan nilai-nilai dan prinsip Islam ya. Sebagai contoh misalnya perbankan. Perbankan ini kalau kita kaji dalam sejarah Barat ya, asal usulnya perbankan ya dari Barat gitu ya. Ya, dari Barat kemudian kita masukkan unsur-unsur Islamnya ya. Akhirnya ada akad-akadnya ya. Kemudian ada unsur etikanya dan lain-lain ya. Nah, ada usulan ya bagaimana misalnya perbankan syariah ya mulai berbenah ya, membangun ya perbankan syariah itu memang benar-benar ala Islam gitu loh. Ini yang ini ya. Mungkin contohnya BMT kali ya. Kalau Allah alam misalnya bentuk yang contoh konkretnya misalnya yang memang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Itu ya Pak Kamarudin ya dari UIN Alauddin ya. Sejauh mana SPI pembentukan konstruk ya sangat membentuk gitu ya konstruk sejarah pemikiran Islam ini terhadap konstruk keilmuan ekonomi Islam. Contoh saja teori maslahat yang dikembangkan oleh Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Shatibi, Ibnu Ashur, Resuni ya, dan tokoh-tokoh makosid lainnya. Saat ini banyak ya para periset ya mengembangkan konsep dasar mereka menjadi model-model ukuran-ukuran ekonomi. Ada yang mengukur kesehatan perbankan syariah ya, itu menggunakan pendekatan Imam Ghazali. Ada yang mengukur pembangunan manusia menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun atau pendekatan Imam Ghazali, Imam Shatibi dan lain-lainnya ya. Ya. Dan itu dibuktikan dalam misalnya lintas model ya, baik melakukan model penelitian kualitatif bahkan kuantitatif, dibuktikan dengan ukuran-ukuran kuantitatifnya. Setelah dibuat modelnya ya, kemudian bagaimana implementasinya ya di lapangan, apakah berdampak atau enggak ya. Ya. Ini juga misalnya teori pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Umer Capra itu kan mengambil dari konsep ya naik dan turunnya suatu pemerintahan dalam Islam dari Ibnu Khaldun. Ya. Nah ini konstruk seperti ini memang harus tetap dilakukan ya oleh kita semua sehingga memang tradisi atau
dasar ekonomi Islam yang dikembangkan para ulama itu berkembang ya, terus berkembang menjadi suatu teori yang genuine, yang benar-benar dari Islam ya. Ya seperti itu. Ya walaupun ada yang mulai mengembangkan dari ekonomi modern ini kemudian diislamkan. Itu juga tidak ada masalah ya. Itu adalah suatu bentuk ijtihad, cuman metodenya sama. Ya, metodenya sama, tapi intinya semuanya bergerak untuk mengembangkan ekonomi Islam. Kalau ditanya ke saya lebih prefer yang model pertama ya. Saya bergerak dari klasikal, ya kemudian mengembangkan teori-teori dari konsep dasar yang telah dikembangkan para ulama. Nah itu, wallahu a'lam bishawab, Pak Kamarudin. Ya. Maka saya mau tanya Pak. Ya silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita melihat tadi bagus sekali paparan dari Pak Nur ya. Mungkin saya usul begini Pak Nur ya. Ya Pak Samsul. Kalau dalam misalnya fikih ya tentang misalnya salat ya. Ini kan masalah muamalah ya. Tentang misalnya ekonomi ya yang sekarang kita pelajari ya. Apakah bisa kita uraikan ya secara gamblang ya, mulai dari bagaimana Rasulullah SAW itu dia berbisnis lah, dia kan berdagang gitu kan ya. Tapi secara utuh gitu kan, termasuk misalnya itu kan zaman khalifah ya sampai kepada. Tapi jangan hanya cuplikan-cuplikan yang sepintas gitu kan, tapi secara nyata sehingga kita bisa menginspirasi ya bagaimana Rasulullah SAW itu secara nyata, secara komplit ya dari A sampai Z dia mempraktekkan inilah perdagangan Islam gitu kan ya, termasuk misalnya dalam berbagai hal gitu kan. Itu mungkin ini saya ya yang penasaran saya itu Pak Nur ya, sehingga kita sebagai pengajar bisa menginspirasi mahasiswa bahwa inilah dari A sampai Z ini gitu, sehingga jadi satu model gitu kan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan berekonomi Islam. Itu mungkin ini saya Pak Nur, mohon pencerahannya lah itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Samsul Hadi ya. Ya, memang ini perlu dikaji secara mendalam ya ekonomi di masa Rasulullah SAW ya. Karena kata Syekh Ramadan Al-Muthi ya syakhsiyah atau karakter Rasulullah ini adalah menjadi qudwah hasanah ya, tidak hanya dalam aspek ibadah tapi di segala aspek kehidupannya. Salah satunya juga aspek muamalah. Bagaimana beliau meniti karir ya dari seorang pengembala, kemudian ikut berdagang dengan pamannya, kemudian mandiri ya menjadi manajer ya atas orang kaya perempuan di Mekah yaitu Siti Khadijah, yang kemudian ya menjadi pemilik modal ya ketika sudah menikahi dengan Siti Khadijah. Dan ini perlu dijelaskan dengan detail. Sungguhnya ini ada di dalam kitab-kitab fikih ya. Namun di dalam kitab fikih itu kan tidak dijelaskan secara mendetail ya. Maka kita harus membuka kitab-kitab syarahnya. Ya, misalnya kitab syarah Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya ya. Itu dijelaskan dengan detail ya, menginterpretasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dan mengambil beberapa asar atau pendapat-pendapat dari tulisan-tulisan yang lain. Ya, tidak hanya jadi udah rujuk ke hadis aja gitu loh. Nah, rujukan hadis itu perlu ada penjelasannya. Buku-buku hadis itu juga ada syarahnya, ada yang mensyarah, ada yang menjelaskan. Fathul Bari contohnya itu yang menjelaskan hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada juga Abdurrahman ya Al-Aini ya di bukunya Umdatul Qori. Ini juga syarah Bukhari yang menjelaskan tentang hadis-hadis Bukhari Muslim ya. Di situ syarahnya sangat banyak ya dan detail ya, ketika membahas tentang satu hadis itu dibahas kemudian hikmahnya apa saja. Ada juga di Riyadhus Shalihin atau di Bulughul Maram ya, syarah Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ya. Jadi itu ya, nah ini sangat penting dikaji di dalam kajian-kajian kita ya
untuk mengangkat karakter Nabi Muhammad SAW dari sisi perjalanan karir ekonominya atau bagaimana beliau berekonomi dari keluarga kemudian kepada masyarakatnya. Ini saya sudah kaji ya sebenarnya Pak Samsul di kelas saya yang satu ya, kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam di pagi hari. Itu ada kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam, saya udah bahas ya, alhamdulillah cukup ya mengcover lah ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya di masanya. Ya, wallahu a'lam bishawab Pak Samsul ya. Mungkin nanti kita diskusi lagi. Dan bisa membaca buku-buku Pak Syafi'i ya tentang leadership of Muhammad ya, atau buku peradaban ya. Nah, Terima kasih Pak Nur. ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Bastian tadi ingin bertanya, dipersilahkan Pak Bastian. Terima kasih Dila. Pak Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sebastian, Ustaz Sebastian, silakan. Pak, ini pertanyaan terkait tokoh-tokoh tadi Pak. Kan dari awal dijelaskan dari masa Rasulullah, starting point, kemudian periode pertama, kedua, ketiga. Periode ketiga itu Ibnu Khaldun di masa akhir keruntuhan Abbasiyah, kemudian lanjut ke Syekh Waliullah, kemudian kalau saya tidak salah itu langsung loncat ke zaman modern ini. Anas Zarko, kemudian para ya, sebenarnya tadi ada Iqbal. Iqbal itu masa kebangkitan. Itu ada salah tulis. Iqbal itu di masa kebangkitan. Iqbal, Maududi, ya Said Rashid Ridho itu masa kebangkitan. Dari masa-masa para mujaddid ya Pak? Ya, mujaddid. Ya, pertanyaan saya dari zaman Ibnu Khaldun, kemudian Syekh Waliullah sampai ke para mujaddid itu kan sebenarnya itu rentang abad yang sangat panjang begitu. Nah, ya, apakah sebenarnya tidak ada kitab-kitab pemikiran ekonomi cemerlang? Karena setelah Abbasiyah kita tahu kan Utsmani menguasai bumi dengan peradaban yang sangat tinggi begitu Pak. Terima kasih. Ya, rentangan semenjak kejatuhan Islam ya, sebenarnya Islam tidak jatuh secara total ya. Yang jatuh itu adalah peradaban Islam di Timur Tengah. Ya, kalau kita ketahui peradaban Islam itu tidak jatuh seutuhnya karena ketika jatuh di Timur Tengah, kemudian jatuh di Barat yaitu di Andalusia, muncullah peradaban Islam yang lainnya yang berasal dari Asia Tengah yaitu Turki Utsmani ya di tahun 1300-an ya, yaitu Osman anak dari Ertugrul ini ya, pendiri dari Turki Utsmani mendirikan Turki Utsmani ya, kemudian dari Osman akhirnya lahirnya Oran ini akhirnya menguasai Bursa Turki, kemudian sampai nanti puncaknya 1453 Konstantinopel jatuh kepada Islam di masa Mehmed II atau Sultan Muhammad II Al-Fatih. Ya, sesungguhnya tidak jatuh secara keseluruhan ya, tapi yang memegang tampuk kepemimpinan itu bukan dari bangsa Arab ya, tapi dari bangsa Asia ya. Nah, dan ini kan fase penguasaan Turki Utsmani kan cukup lama juga ya rentannya ya, dari 1300 sampai 1924 ya jatuhnya Turki Utsmani. Nah, di masa Turki Utsmani banyak sekali tokoh-tokoh pemikirannya yang tidak pernah diangkat gitu. Yang pertama misalnya Kinalizadi Al-Selebi di bukunya Al-Akhlaqi ya. Al-Akhlaqi, di bukunya Al-Akhlaqi ya, beliau adalah seorang ahli filsafat Islam yang banyak terinspirasi oleh tadi ya Ibnu Sina, Nasruddin Al-Tusi, sehingga mengembangkan ilmu Tadbir Al-Manzil-nya Ibn Sina, ilmu pengelolaan rumah tangganya Ibn Sina. Ya, tokoh yang lain misalnya ada pembaru Islam pada masa itu ya, ada Badiuz Zaman, Said Nursi Badiuz Zaman ya, dengan kitabnya yang terkenal ya Risalah Nur. Itu banyak sekali ide ekonomi yang bisa diambil ya. Ya, termasuk menulis satu artikel tentang keberhematan dalam ekonomi Islam. Jadi kata Said Nursi, umat Islam ya, karena Said Nursi nuliskan di tengah kejatuhan Turki Utsmani ya. Jadi beliau sempat ditangkap berapa kali, kemudian sempat dibuang ke pulau karena tulisan-tulisannya itu membahayakan kaum sekuler ya. Ya.
Ya, sehingga nah salah satu yang dikritisi adalah pemikiran Barat tentang kapitalisme yang membawa manusia menjadi manusia yang hedonisme, manusia yang yang konsumtif, karena mereka sudah jauh dari prinsip-prinsip tabzir dan prinsip-prinsip israf yang dilarang oleh ajaran Islam ya. Jadi hedonisme yang ada di dalam pikiran orang-orang mereka ya. Itu. Ya jadi memang sungguhnya ada pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa itu ya. Jadi sebenarnya tidak jatuh ya. Justru ketika Turki Utsmani jatuh, itu kan selangnya tidak lama ya, 1924, kemudian muncul lagi kebangkitan Islam ya. Jadi estafet itu selalu ada ya. Estafet perkembangan ekonomi Islam itu selalu ada ya. Jadi tidak jatuh ya. Kalau di satu daerah jatuh, maka ada yang memegang estafet peradaban Islam. Begitu Ustadz Sebastian, Allah alam ya, itu yang bisa saya jawab. Nanti kita akan mengkaji tentang finalisasi alisilebe. Oh, lupa saya, itu bukan di kelas ini ya. Di kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam, saya akan mengkaji tentang finalisasi alisilebe ya, tokoh pemikiran di masa Turki Utsmani. Terima kasih banyak Pak Nurizal, sungguh mencerahkan. Ya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nurizal dan para peserta yang sudah bertanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Pak. Insya Allah kita sampai 17.30. Ya, Ustadz Nasar mungkin mau menambahkan, silakan. Ini ada salah satu pemateri kita juga gitu ya. Silakan Ustadz Nasir, mungkin mau menambahkan gitu. Karena beliau juga termasuk mengajar sejarah pemikiran ekonomi Islam ya di Tazkiyah. Nggak ada Syekh, Faed, Mumtaz. Ya, kalau nggak ada mungkin kita bisa cukupkan ya. Di Sulawesi ini udah hampir berbuka puasa ini kayaknya ya Pak Kamarudin ya. Ya. Ya Pak Kamarudin ya, senang ya ketemu antum nih. Saya juga aslinya Sulawesi ini. Saya orang Bugis saya. Ya, kayaknya nggak ada nilai ya, jadi kita bisa cukupkan ya, karena ini kita mencoba. Baik, jika tidak pertanyaan lagi, ya betul, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nurizal yang telah menyampaikan materi kajian hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut kelas online ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasar Akbar. Dan di sini juga ada Pak Bastian selaku narasumber. Semoga besok bisa bergabung kembali, dan insya Allah besok juga ada kajian turut kepada para peserta. Jika ingin hadir, sangat dipersilakan. Setelah ini akan saya sampaikan broadcast-nya di grup. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Ya, syukron ya kepada semuanya. Ya, wabil khusus kepada Pak Yazid ya yang menyempatkan hadir. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.